Oke, selamat datang teman-teman, selamat datang di Praktikum Telekomunikasi. Semangat! Teman-teman, kita akan belajar mengenai sampling atau pencuplikan suatu sinyal. Yang di belakang saya menggunakan Hall and Sampling. Kita akan memberikan audio generator fungsi dan ada sama seperti tadi. Oke, biar kita tidak penasaran. Oke teman-teman, ini frekuensi counter. Nah, di sini ada untuk memasukkan inputnya dipakai BNC juga, sama seperti yang osiloskop. Kemudian sebenarnya ada tombol on off, dan ini adalah range jarak yang digunakan, 70 meter, 100 meter, sebagainya. Input A. Sini adalah time gate waktu pencuplikan. Oke, ini adalah Hall and Sample-nya. Kita akan bermain filter di sini. Oke, kita pertama masukkan output dari frekuensi counter ke pulsa 1. Oke, kalau sudah, kita hubungkan antara clock input dan clock output. Jangan lupa untuk ground juga dihubungkan. Ya, seperti itu teman-teman. Dan kita hidupkan dulu. Kalau sudah siap semuanya, cek kembali ya. Nah, kita sekarang mencari sinyal atau mencari frekuensi. Berapa sih frekuensi yang bisa kita dapatkan? Ternyata baru 0,08. Jadi dengan alat ini itu kita hanya manual. Kita nggak bisa mengatur dengan angka sekian-sekian. Tapi kita nyarinya ya kayak gini, kita atur baik dengan time gate-nya ataupun dengan jaraknya. Kita coba cari. Oke, kita dapatkan sekian. Kita coba perbesar dengan clock frekuensi. Kita ambil aja 0,200 ya, semoga itu mirip dengan 2 MHz kayak gitu. 2 kHz maksud saya. Kalau mega terlalu besar ya. Oke, sekian. Oke, kita sekarang akan mengecek keluaran dari audio generator yang kita gunakan untuk tambahan sinyal suaranya. Tadi frekuensi carrier ya. Sekarang untuk informasinya, kita atur sama 3 peak to peak. Kalau ini belum kurang, kita tinggikan dengan amplitude. Oke, untuk keluaran analog, untuk keluaran audio generator, kita masukkan ke input 1. Kita akan melihat representasi dari input 1 ini apakah sama atau enggak. Oke, kita cek. Ternyata sama ya teman-teman, masih sama. Oke, langsung kita akan melihat yang kedua, outputnya seperti apa. Kita pindah ke dual. Oke, kita dual dulu nggak apa-apa, ataupun enaknya langsung ke dual biar kita bisa melihat seperti ini. Oke, yang atas adalah sinyal input, yang bawah adalah sinyal outputnya. Sebenarnya sinyal itu dia nggak rata, alias itu kayak bertangga-tangga, tapi karena sudah difilter sehingga lebih halus kayak gitu. Walaupun itu nggak seperti yang sinyal aslinya atau terpapras, tapi itu sudah bisa menyerupai hasil sinyal yang terbaik. Karena kan dalam proses sinyal itu pasti mengalami perubahan waktu. Dengan perubahan waktu ada interferensi dan lain-lain. Nah, sini adalah kapasitor yang mana memfilter dari sinyal sehingga bisa kita lihat di layar osiloskop. Dan sini ada bandwidth lebar, itu kita gunakan untuk memperlebar atau mengecilkan bandwidth atau pulsa lah kayak gitu. Kalau kita putar ke kanan, maka pulsanya itu akan semakin lebar. Nah, lebih menyerupai aslinya. Tapi kalau ke kiri, dia nanti akan mengecil. Yang tadi itu kurang lebih tengah-tengah kayak gitu. Oke, ini kan beda fasenya, dia lebih tertinggal ya teman-teman. Jadi fasenya itu malah tertinggal karena setelah dicuplik terjadi suatu pemfilteran dan lain sebagainya, sehingga kita bisa melihat bahwasanya sinyal yang setelah diolah yang dicuplik itu
tertinggal fasenya. Dan kita akan mencoba memfilter. Nah, ini untuk filter 1 tak perbesar, ya masih sama ya teman-teman. Oke, ini tadi yang kita masukkan ke communicating suite. Tapi kita coba lagi untuk selanjutnya menggunakan filter 2 dan 3 seperti apa nanti. Oke, masih sama ya teman-teman, ternyata emang sudah mentok hasilnya kayak gitu. Nih, walaupun kita sudah filter 3. Oke, ini nggak pakai penahanan, langsung dari communicating suite masuk ke filter input 1 yang pertama kayak gini teman-teman. Oke, habis itu keluar dia ke output 1 masuk ke input 2 kayak gitu, sama halnya dengan yang selanjutnya itu. Dan dia masuk lagi ke situ, baru outputnya keluar dari itu ke CH2. Oke ya, kita matikan. Kita akan ke langkah selanjutnya, kita akan melihat bagaimana sih modulasi pulsa itu. Oke, kita akan memindahkan audio generator ke input the communicating suite. Nah, kita akan melakukan penahanan atau ya ditahan, di sampling lah, cacah kayak gitu. Nah, itu untuk pulsanya kita masukkan ke situ sebagai sumbernya, dan untuk outputnya kita akan lihat dari output the communicating suite dengan CH2. Nanti seperti apa hasilnya bisa kita lihat di osiloskop. Oke teman-teman, perhatikan dulu untuk sambungannya, dicek kembali sebelum kita hidupkan. Kalau sudah pas, sudah benar, kita hidupkan. Oke, sudah kita hidupkan. Sekarang kita pindah CH1 ke inputnya, input dari the communicating suite dengan penahanan. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nanti hasilnya itu akan nampak di osiloskop seperti dia ini. Nanti yang atas adalah sinyal asli atau carriernya, dan yang bawahnya sinyal asli dari audio generator, maksud saya yang bawah sinyal hasil di communicating suite. Tuh ada sama ya, tapi dia termodulasi, artinya dia dicacah-cacah nih, siapa besar atau kayak diiris-iris tuh. Nah kayak gitu ya teman-teman, bisa dilihat di layar osiloskop. Kita coba besar, semoga bisa lebih nampak. Ya udah nggak apa. Oke, ini adalah sinyal pembawanya itu tadi. Sekarang kita coba output ini kita filter ya, kita masukkan ke input 1, dan yang CH2 kita masukkan ke output filter 1. Oke, seperti apa? Apakah lebih halus atau lebih enggak karuan? Kita cek. Ternyata terjadi penurunan amplitude, terus juga lebih halus dari yang sebelumnya. Kayak gitu teman-teman. Walaupun tuh turun, tapi kita bisa melihatnya. Sekarang kita coba filter yang kedua. Oke, lebih halus lagi ya teman-teman. Ini tak samain aja untuk propertinya biar lebih kelihatan, walaupun beda nggak apa ya. Oke, filter yang kedua. Yang pertama jelas ya, masih ada step tangga. Sekarang yang kedua dia menjadi lebih halus atau hampir menyerupai aslinya. Ini baru 2. Ini output filter 2, input dari output 1. Oke, dari sini bisa kita ketahui bahwasanya sinyal yang dicuplik dengan penahanan, dia akan menghasilkan sinyal yang akan lebih menyerupai aslinya. Meskipun dalam aslinya itu pulsanya
atau amplitudenya itu dia lebih rendah. Oke teman-teman, jadi rangkaian yang kita gunakan tadi saya perlihatkan kembali. Dan sini kita harus benar-benar cek dulu ya teman-teman sebelum kita lakukan. Nah sini untuk frekuensi sendiri carriernya memang kita nggak bisa mengatur secara manual, dia bisa berubah-ubah kapan saja tergantung yang bisa dia dapatkan atau dia bangkitkan. Nah sini banyak sekali komponen-komponen yang untuk mobilder. Selain itu juga ada yang kita gunakan untuk memperlebar pulsa bandwidth ya, di tombol yang tengah itu. Nah kayak gini kita putar, silakan nanti apa yang terjadi seperti yang kita lakukan. Nah sini ketika kita putar ke kanan maka akan lebih halus. Nah sini clock frekuensi juga berfungsi untuk mencari sinyal atau memperbesar sinyal. Clock itu kan berarti mencacah. Jadi kapasitor yang kita gunakan untuk memfilter sebelum ditahan, nggak ada penahanan ya. Kesimpulannya, berarti jika waktu pencuplikan itu nggak cukup, maka sinyal itu tidak akan menyerupai sinyal aslinya. Jadi kalau sinyal itu nggak sesuai dengan aslinya, karena waktu kita mencuplik itu waktu kita nggak cukup, jadi terbatas kayak gitu istilahnya. Secara teori seperti itu, terbatas. Selanjutnya, agar sinyal itu bisa sesuai, maka kita filter aja, filter 1, filter 2, filter 3. Nah, kita filter biar bisa sama. Nah, di filter itu tadi kita saring, yang mana yang sinyal, mana yang bukan. Kita saring, kita tinggal lakukan apa yang situ. Nah, jadi fungsinya tadi, fungsi dari kapasitor adalah untuk penahan atau filter ya teman-teman. Untuk pertama, sinyal di pulsa 1, pulsa 2 itu berapa. Dan yang kedua mengenai bentuk sinyal dari input 1 setelah di filter seperti apa, sebelum di filter seperti apa digambarkan. Dan yang ketiga, gambarkan dari the communicating switch, seperti apa bentuk sinyalnya, bentuk hasil visualisasinya. Oke, paham ya? Jadi aja, mungkin cukup sekian dari saya. Banyak kurang mohon maaf, kayaknya banyak kurangnya ya, banyak banget kayaknya. Jadi ya teman-teman ya gak apa santai aja, yang penting teman-teman ada tambah ilmu lah. Sehingga saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.